Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada video praktikum mata kuliah Ekonometrika 1. Kali ini kita akan membahas topik yang ke-10, yaitu tentang autokorelasi. Salah satu asumsi pemodelan regresi dengan metode ordinary least square yang merupakan kondisi Gauss-Markov adalah tidak ada autokorelasi antar sisaan. Ya. Dalam konteks data cross-section itu biasanya bisa dituliskan covariance antara epsilon I dengan epsilon J atau nilai E dari epsilon I dengan epsilon J itu sama dengan 0 untuk semua observasi yang berbeda. Atau dalam konteks time series itu bisa kita tuliskan covariance epsilon T dengan epsilon T-1 itu sama dengan 0. Kemudian apa yang menjadi penyebab terjadinya autokorelasi? Sebagaimana yang sudah dibahas pada materi perkuliahan, antara lain yang pertama adalah inersia atau kelembaman. Misalkan pada contoh data deret waktu GNP, indeks harga. Kemudian juga yang kedua adalah bias spesifikasi, di mana dalam suatu pemodelan itu terdapat variabel penting yang tidak masuk ke dalam model, sehingga menjadi bentuk modelnya itu tidak sesuai. Yang ketiga, antara lain yang bisa menjadi penyebab terjadinya autokorelasi adalah fenomena cobweb ya, di mana biasa dalam fenomena cobweb ini suplai atau penawaran komoditas pertanian itu biasanya dipengaruhi oleh harga pada periode sebelumnya. Nah, kondisi seperti itu yang menunjukkan fenomena cobweb. Ya, nah terkait dengan fenomena cobweb ini juga berhubungan pada penyebab yang keempat, yaitu adanya lag atau keterlambatan. Ya, misalkan pada kasus variabel atau nilai suatu variabel di periode sekarang itu dipengaruhi oleh nilai dari variabel tersebut pada periode yang sebelumnya, maka hal tersebut bisa menjadi penyebab adanya autokorelasi. Nah, kemudian yang kelima adalah adanya manipulasi data dalam hal interpolasi data. Misalkan suatu data itu diubah frekuensi waktunya dari yang frekuensinya lebih rendah menjadi frekuensi lebih tinggi, misalnya dari data kuartalan menjadi data bulanan. Nah, adanya interpolasi ini atau mengisi observasi-observasi yang kosong pada di dalam rentang waktu tersebut itu bisa menjadi penyebab terjadinya autokorelasi. Nah, akibat autokorelasi ya, ini secara umum mirip dengan akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran asumsi heteroskedastisitas yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Ya, yang pertama adalah dugaan OLS atau koefisien regresinya itu masih tetap tidak bias ya. Artinya dugaan koefisien sama dengan nilai sebenarnya. Kemudian juga hasil estimasi OLS ini masih konsisten ya, akan tetapi terdapat kesalahan atau bias dalam standar error yang menyebabkan nilai T yang diperoleh itu menjadi bias, bisa bias ke bawah atau bias ke atas, sehingga hasil uji T yang diperoleh itu menjadi tidak benar atau tidak valid. Nah, dan dengan demikian maka menyebabkan penduga OLS ini menjadi tidak efisien. Ya, secara umum akibat-akibatnya ini kurang lebih hampir sama dengan heteroskedastisitas. Nah, kemudian bagaimana mendeteksi autokorelasi ya? Yang pertama bisa dengan grafik ya. Nah, kalau perbedaannya seperti dibandingkan dengan heteroskedastisitas ya. Kalau heteroskedastisitas bisa kita buat grafik antara residual kuadrat diplotkan dengan nilai Y duganya. Nah, autokorelasi ini bisa kita buatkan plot antara apabila ini datanya adalah bertipe time series itu adalah antara residual ya, misalkan disimbolkan UT di sini dengan lag dari residual tersebut atau UT-1. Ya, apabila datanya tidak bertipe time series, misalnya cross section, maka bisa kita plotkan antara residual tersebut dengan nomor observasi atau periode observasi ya. Periode ini bisa digunakan untuk data yang tipenya time series. Nah, seperti bisa kita lihat pada plot ilustrasi yang ada di sebelah kanan ini, apabila plot antara observasi dengan residualnya itu membentuk pola tertentu ya, misalkan naik kemudian turun, nah itu adalah salah satu indikasi adanya autokorelasi. Ya. Yang tidak ada autokorelasi itu kalau pola residualnya itu adalah acak ya. Kemudian apabila untuk data time series bisa kita lihat misalkan diplotkan antara residual dengan residual kuadrat, maka dia bisa membentuk pola
misalnya memiliki slope yang positif ya, berarti dia pada contoh tersebut itu adalah ada autokorelasi yang positif, atau dia membentuk suatu pola di mana memiliki slope yang negatif, gambar yang di bawahnya ini. Nah, itu berarti memiliki autokorelasi yang negatif. Itu apabila kita mendeteksi dengan menggunakan grafik. Cara mendeteksi yang lainnya bisa dengan melakukan uji autokorelasi dengan pengujian hipotesis. Beberapa pilihan uji yang bisa digunakan yang paling umum adalah uji Durbin-Watson ya. Nah, uji Durbin-Watson ini nilainya itu nanti akan diperoleh antara 0 sampai 4 ya. Dan di sini untuk dalam suatu pemodelan nanti bisa kita munculkan nilai statistik Durbin-Watson-nya, dan kemudian nilai statistik tersebut akan dibandingkan dengan informasi critical value yang bisa dicek pada tabel Durbin-Watson. Nah, ini adalah bentuk ada 5 daerah ya yang akan terbentuk pada pengecekan dengan uji Durbin-Watson ini, yaitu kelima daerah tersebut adalah antara 0 sampai DL, kemudian antara DL dengan sampai DU, kemudian antara DU sampai 4 min DU, kemudian antara 4 min DU sampai 4 min DL, dan antara 4 min DL sampai 4 ya. Ada 5 daerah ini. Wilayah DU dan DL ini angkanya nanti diperoleh dari tabel Durbin-Watson ya. Setelah kita masukkan banyaknya observasi dan banyaknya variabel bebas yang ada dalam suatu pemodelan. Nah, daerah yang tidak atau bebas dari autokorelasi itu adalah apabila statistik Durbin-Watson ya nanti diperoleh berada di antara DU dengan 4 min DU. Seperti itu. Itu yang berada di wilayah tengah-tengah ini. Akan tetapi pemodelan dengan Durbin-Watson ini memiliki beberapa keterbatasan ya, antara lain misalkan tidak bisa kita menggunakan uji Durbin-Watson apabila ada dalam model itu variabel lag ya. Maka kita bisa menggunakan alternatif yang lainnya seperti Durbin's Alternative Test, atau bisa juga kita gunakan uji Brooks-Godfrey Test. Nah, selanjutnya kita membahas sedikit tentang cara mengatasi autokorelasi. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, misalkan struktur autokorelasi ini diketahui. Jadi struktur autokorelasi ini adalah koefisien atau biasanya disimbolkan dengan rho yang menunjukkan koefisien dari regresi autoregresi antara nilai error dengan lag-nya. Akan tapi umumnya hal ini jarang kita ketahui ya, struktur autokorelasi ini, karena ini kita perlu informasi terkait dengan data populasi ya, bagaimana koefisien autoregresinya pada struktur autokorelasi tersebut. Oleh karena itu, apabila struktur autokorelasi tidak diketahui, ada beberapa alternatif yang bisa digunakan ya. Misalkan yang pertama, kita bisa lakukan regresi first difference apabila diketahui koefisien autoregresifnya itu mendekati 1. Kemudian juga tadi ya, struktur autokorelasi jika tidak diketahui pada data populasinya, kita bisa memproksikan nilainya itu dengan menggunakan nilai koefisien autoregresi dari data sampel. Nah, itu bisa kita menggunakan metodenya, namanya metode Cochrane-Orcutt. Seperti langkah-langkahnya bisa dilihat seperti pada poin langkah-langkah 1-7 yang ada di sebelah kanan di situ. Jadi di sini sebagai gambaran yang disebut sebagai struktur autokorelasi atau koefisien autoregresif itu adalah nilai dugaan rho ya. Nilai dugaan rho ini diperoleh dari regresi nilai residual dengan lag dari residual tersebut. Ya, pendekatan first difference atau Cochrane-Orcutt ini bisa digunakan apabila data yang diregresikan ini adalah tipenya time series ya, karena first difference hanya bisa dilakukan pada data time series saja, seperti itu. Nah, kan tapi pendekatan yang lain yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan Naive-West standard error ya. Ini merupakan pengembangan dari White-Robust standard error yang digunakan untuk penanganan masalah heteroskedastisitas. Nah, ini bisa digunakan apabila sampel yang dimiliki ini cukup banyak.
Nah, penggunaan NWWS standar error ini sebetulnya bisa dilakukan sekaligus untuk penanganan apabila ada masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi secara ada keduanya ya secara bersama-sama seperti itu. Jadi mungkin ini pemilihan dengan penanganan dengan cara NWWS standar error ini mungkin lebih mudah dan lebih bisa dipakai karena bisa langsung mengatasi dua pelanggaran asumsi seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya untuk bagian selanjutnya yaitu mempraktekkan pengecekan asumsi autokorelasi ini dengan software ya. Kita menggunakan data di sini adalah data bertipe time series. Ada satu variabel dependen yaitu kuantitas uang yang sudah dalam bentuk len ya. Di sini namanya adalah log M. Kemudian dua variabel bebas yaitu suku bunga dalam jangka pendek yaitu RS dan juga nilai len dari permanent income. Real permanent income yaitu log YP namanya di sini. Ya, jadi di sini bisa kita lihat ya variabel yang satuannya bukan persen sudah kita lenkan, kemudian RS ini karena suku bunga satuannya sudah persentase maka tidak dilenkan lagi. Dan kemudian di sini kita menggunakan model ini adalah mengacu pada teori preferensi likuiditas ya. Jadi banyaknya money itu atau banyaknya uang itu bisa dipengaruhi oleh suku bunga dan juga oleh tingkat pendapatan. Ya. Kemudian untuk analisis di Stata kita copy semua data yang ada di sini, termasuk juga keterangan waktunya yaitu kolom yang menunjukkan tahun. Ya. Karena kalau di Stata nanti untuk melakukan pengecekan autokorelasi itu harus kita setting datanya terlebih dahulu menjadi bertipe time series ya. Ya, apabila misalkan data yang diolah itu sebetulnya adalah data cross section ya, maka nanti bisa kita tambahkan satu variabel baru yang menunjukkan urutan observasinya karena nanti untuk pengecekan dengan uji-uji Durbin Watson dan lain-lain itu kita perlu men-setting data ini menjadi seolah-olah bertipe time series ketika kita menggunakan Stata. Yang pertama bisa kita copy terlebih dahulu semua data yang ada di sini ya, termasuk yang tahun ini. Ya, semuanya di copy seperti ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke Stata. Nah, selanjutnya di Stata bisa data tersebut yang tadi di copy dimasukkan ke dalam data editor. Ya, kemudian kita paste ya variable names, kemudian kembali ke sini. Ya, variabelnya sudah masuk yaitu ada tahun, kemudian log M, RS, dan log YP. Ya. Nah, di awal sebelum kita lakukan regresi bisa kita set terlebih dahulu data ini menjadi bertipe time series. Caranya dengan mengetikkan fungsi tsset atau time series set dengan variabel yang menunjukkan keterangan waktunya itu apa, yaitu di sini adalah year ya, atau tahun. Tsset year kemudian kita enter. Ya, maka ini adalah keterangannya. Kemudian selanjutnya bisa kita lakukan pemodelan regresi. Ya, kita regress. Variabel y-nya atau variabel tak bebasnya adalah log m. Ya. Kemudian diikuti oleh variabel bebas yaitu rs, yang pertama rs dan kemudian log yp. Ya, secara teori seharusnya bisa nilai koefisien dari interest rate atau suku bunga ini seharusnya adalah negatif ya, dan koefisien dari pendapatan ini adalah positif. Ini secara teori seharusnya seperti itu. Kita cek ya, kita regresikan. Nah, di sini kita peroleh nilai koefisiennya ya secara tanda itu sesuai dengan teori ya. Jadi suku bunganya negatif, koefisiennya, dan pendapatan memiliki koefisien yang positif. Nah, selanjutnya kita lakukan pengecekan ya, apakah model regresi ini sudah ada masalah autokorelasi atau tidak. Ya, yang pertama bisa kita cek dengan menggunakan plot ya, grafik antara nilai residual, plot residual dengan lag dari residual tersebut, atau antara UT dengan UT-1. Ya, jadi pertama kita
generate dulu nilai residualnya dengan fungsi predict, misalkan diberi nama U, resid seperti ini. Ya, maka di kanan bisa kita lihat ada muncul variabel yang namanya U ya, yang merupakan labelnya ini adalah residual. Selanjutnya kita buat lag ya. Apa itu yang dimaksud lag? Itu adalah nilai dari variabel tersebut di periode sebelumnya. Ya, cara membuat variabel lag pada stata bisa kita gunakan cara penulisannya seperti ini ya. Misalkan ingin saya beri nama untuk lag pertama itu adalah U1 ya. Yang saya generate U1 sama dengan ya, U1 ini dibuat dari variabel U ya. Maka tuliskan dulu U ya. Kemudian kita gunakan tanda kurung siku. Ya, kurung siku seperti ini ya. Buat dulu kurung buka dan kurung tutupnya. Kemudian di dalam kurung siku itu bisa dituliskan dari underscore garis bawah n-1 seperti ini. Ini adalah cara untuk membuat variabel lag ya. U kurung siku underscore n-1 kurung siku tutup. Lalu di enter ya. Nah, seperti apa sebetulnya tampilan dari variabel lag itu ya? Silakan bisa dicek pada data editor ya. Jadi tadi U bisa kita generate ya. Pertama U itu untuk tahun yang pertama itu adalah nilainya min 0,335 seperti ini. Ya, maka variabel lag-nya kalau lag satu periode maka tinggal digeser satu periode. Ya, pada periode yang pertama itu lag-nya berarti kan menunjukkan nilai residual pada tahun ke-0 ya, tahun sebelumnya ini karena tidak ada observasi tersebut maka nilainya kosong. Ya, kita lihat pada tahun yang kedua ya nilai residualnya adalah min 0,284 ya. Maka untuk lag dari residual di periode yang kedua itu adalah nilai residual di periode pertama yaitu min 0,335 dan seterusnya seperti ini. Jadi digeser satu periode saja seperti itu. Itu yang dimaksud dengan variabel lag satu periode. Nah, ini sudah kita buat ya, sudah kita kembali ke sini kita sudah buat ada variabel residual dan ada lag dari residual tersebut. Selanjutnya kita buat plot antara keduanya ya. Bisa kita ketik pada komen ini adalah two-way seperti yang sudah sering kita pakai sebelumnya ya. Two-way, kemudian dalam kurung bisa dituliskan scatter. Kemudian apa yang dibuat plotnya? Yang pertama adalah yang ada di sumbu Y-nya yaitu U-nya atau ya residualnya. Kemudian di sumbu horizontalnya atau sumbu X-nya itu adalah si lag dari residual tersebut yaitu U1. Jadi bisa dituliskan two-way dalam kurung scatter spasi U1. Kurung tutup seperti ini. Ya. Kemudian ya di enter, tunggu beberapa saat. Ya, maka di sini selanjutnya muncul bisa kita lihat plot ya. Nah, ini plotnya menunjukkan apa? Dia memiliki plot dengan slope yang positif ya. Ini kalau tadi dicek ya, tipe yang seperti ini berarti adalah kemungkinan ada autokorelasi yang positif. Nah, seperti itu. Ada autokorelasi yang positif, slope-nya positif seperti ini. Ya. Lalu selanjutnya bagaimana kalau kita cek dengan uji Durbin-Watson? Ya. Uji Durbin-Watson dimungkinkan dilakukan di sini ya, karena dalam variabel tidak ada variabel lag ya, tidak ada variabel lag dari log M di dalam pemodelan ini, maka bisa kita cek dengan uji Durbin-Watson. Bisa langsung ketik di komen itu stat spasi D Watson ya. Nama fungsinya seperti ini, stat spasi D Watson, kemudian di enter ya. Ya, maka muncul di sini yang ditampilkan adalah hanya statistik Durbin-Watsonnya saja yaitu 0,2837 ya. Angka ini nanti perlu kita cek pada tabel ya, pada tabel Durbin-Watson ya. Tapi secara umum bisa kita bayangkan ya, kalau nilainya itu cukup jauh dari angka 2 ya, karena Durbin-Watson kan tadi nilainya kisaran 0 sampai 4 ya. Yang tidak ada autokorelasi itu kalau di tengah-tengah yaitu nilai Durbin-Watsonnya 2. Ya, kalau jauh dari 2 seperti ini ya, ini kemungkinan adalah dan kecil 0,2 seperti ini adalah kemungkinan ada autokorelasi positif ya. Seperti yang tadi ditunjukkan pada grafik tadi juga ada autokorelasi positif. Lalu misalkan kita cek dengan uji yang lain, dengan uji Brooks-Godfrey bisa kita cobakan juga di stata ini, kita stat B Godfrey. Seperti ini.
stat B Godfrey. Ya, kalau di enter ya. Nah, di sini mungkin lebih jelas karena langsung muncul p-value-nya. Ya, jadi Gus Godfrey LM test for autocorrelation, hipotesis nolnya adalah no serial correlation ya, atau tidak ada autokorelasi. Ya, hasil ujinya ini menunjukkan p-value-nya sangat kecil 0,0000, artinya apa? Tolak H0 dan kesimpulannya terdapat autokorelasi. Seperti itu. Ya, kita sudah melakukan pengecekan dengan cara uji Durbin-Watson maupun uji Gus-Godfrey. Setelah ini ya, selanjutnya kita akan mencoba melakukan penanganan autokorelasi. Ya, di sini kita tidak ketahui struktur autokorelasinya karena itu biasanya berkaitan dengan informasi dari populasi ya. Karena tidak diketahui, kita bisa mencoba beberapa pendekatan ya. Yang pertama tadi bisa kita coba misalkan lakukan regresi pada data first difference-nya. Nah, bagaimana kita melakukannya regresi dengan first difference? Pertama, itu bisa digunakan ya apabila kita peroleh misalkan koefisien autoregresinya itu pada residual itu mendekati 1 ya. Pertama tentu bagaimana cara mengecek koefisien autoregresi ini? Ya, yaitu berarti kita meregresikan antara residual atau U sebagai variabel dependennya, variabel tak bebasnya, dan si lag dari residual tersebut sebagai variabel bebas dan dalam pemodelan tersebut tanpa konstanta. Ya, jadi kita bisa lakukan regresi antara U sebagai variabel tak bebas dengan U1 variabel bebasnya. Kemudian kita setting dalam model regresi itu tidak ada konstanta. Ya, jadi dilanjutkan koma no konstan. Seperti ini. Ya, ini kita enter ya. Maka di sini bisa kita peroleh koefisien autoregresi itu adalah besarnya 0,8258 ya. Ini kalau ditulis dalam persamaan itu adalah apa? UT sama dengan 0,825 UT-1 plus ET-nya ya, atau sisaan dari model autoregresi tersebut. Nah, ini bisa dibilang anggaplah ini nilai koefisien yang diperoleh ini mendekati 1 ya. Maka coba kalau kita cobakan regresi first difference bagaimana? Ya, jadi tinggal kita pinjam saja tadi ya fungsi regress yang pertama tadi. Kemudian sekarang variabelnya diganti menjadi dalam bentuk first difference. Tinggal semua ini dimasukkan atau dibungkus di dalam D dalam kurung ya. Jadi tinggal diganti seperti ini. Ini maksudnya adalah datanya itu yang diregresikan adalah first difference-nya. Ya, first difference itu apa? Gampangnya kan delta YT sama dengan YT dikurangi dengan YT-1 ya. Nilai dari setiap observasi variabel itu nilai dari observasinya dikurangi dengan observasi periode sebelumnya. Ya. Dan kalau kita melakukan regresi dengan first difference ini nanti akan mengurangi observasi sebanyak 1 observasi ya. Tadi kalau kita pada data yang asli tadi ada 96 ya, maka kalau kita cobakan pada first difference seperti ini, yang bisa kita lihat ini hasilnya, maka kita peroleh observasinya berkurang 1 menjadi 95 seperti ini ya. Nah, apa yang dilakukan pada hasil pemodelan regresi first difference ini ya, tentu kita cek lagi setelah dilakukan first difference apakah sudah bebas autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson ataupun dengan uji Gus-Godfrey tadi ya. Setelah model first difference ini bisa kita cek dengan S-stat D Watson. Ya, misalkan ini seperti ini kita enter ya. Ya. Maka diperoleh ya statistik Durbin-Watson-nya mengalami perubahan ya, yang tadi dari 0,28 cukup jauh dari 2, sekarang sudah semakin mendekati 2 ya. Artinya ada proses perbaikan penanganan autokorelasi menjadi 1,4 seperti ini. Nah, pertanyaannya apakah nilai DWIT sebesar 1,4 ini sudah bebas autokorelasi ya? Ini nanti bisa dicek juga di tabel Durbin-Watson. Ya, nanti lebih lanjut kita akan membahas terkait dengan membaca tabel Durbin-Watson. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita cek lagi dengan uji yang lain ya. Kita cek dengan uji Gus-Godfrey seperti ini.
ketikan stat B Godfrey. Nah, di sini ternyata penggunaan first difference ini ya ada arah untuk memperbaiki masalah autokorelasi tersebut, tapi masih kesimpulannya itu masih terdapat autokorelasi ya, karena ditunjukkan dengan p-value-nya yang masih kecil dan kesimpulannya adalah tolakan 0, artinya masih ada autokorelasi. Oke, ini temuan diperolehnya hasil seperti ini antara lain bahwa barangkali tadi koefisien autoregresinya yang besarnya 0,82 itu sudah tinggi ya, tapi mungkin kurang tepat apabila dilakukan penanganan dengan first difference ya. Karena penanganan dengan first difference ini lebih tepat digunakan apabila nilai koefisien autoregresinya tadi mendekati 1. Yang barangkali 0,82 ini cukup tinggi tapi belum cukup mendekati 1 seperti itu. Ya, kita lakukan penanganan dengan cara atau pendekatan yang lain ya. Nah, kita bisa lakukan penanganan dengan metode Cochrane-Orcutt ya. Ini kasusnya sama juga apabila tidak diketahui struktur autokorelasinya. Ya, Cochrane-Orcutt kita bisa akses dengan mengklik pemodelan regresinya dengan klik statistik di sini. Ya, kemudian kita pilih time series. Kemudian di sini ada Price-Weinstein regression. Ya, ini bisa diklik, kita masuk ke dalam model yang seperti ini ya. Jadi dia adalah Price-Weinstein and Cochrane-Orcutt regression. Ya, tinggal masukkan dependent variabelnya yaitu log M, kemudian masukkan independent variabelnya adalah RS dan log YP. Ya, ini tadi kan sudah di-set datanya time series ya. Kemudian bisa di checklist di sini Cochrane-Orcutt transformation ya. Ini sebetulnya yang dilakukan adalah tadi ya tahapan yang pada bagian slide tadi ya. Kalau dilakukan manual kan cukup panjang prosesnya. Nah, di software ini sudah disediakan fiturnya dengan checklist ini ya. Kemudian untuk meringkas output ya bisa kita ke bagian optimization ini ya. Tahapan iteration log-nya bisa kita ganti ke ini suppress log seperti ini. Lalu klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat penanganan autokorelasi dengan menggunakan pendekatan Cochrane-Orcutt tadi. Ya, jadi hasilnya bisa diperoleh dengan perubahan nilai statistik Durbin-Watson ya. Yang aslinya tadi dengan metode regresi biasa tadi diperoleh 0,2837 ya. Kemudian setelah dilakukan transformasi Cochrane-Orcutt bisa kita peroleh nilai Durbin-Watson-nya itu meningkat atau semakin mendekati 2 menjadi 1,51 seperti ini ya. Dalam pemodelan dengan penanganan dengan cara seperti ini kita tidak bisa mengecek apakah dia sudah bebas atau belum bebas autokorelasi atau belum dengan uji yang lain ya, karena dia menggunakan fungsi yang berbeda, tidak fungsi regres di depannya ya, maka mungkin kita bisa memastikan informasinya hanya dengan perubahan statistik Durbin-Watson ini saja ya. Alternatif lain yang bisa dilakukan untuk penanganan ini adalah dengan menggunakan Newey-West robust standard error ya. Dan ini adalah mungkin pilihan yang lebih disukai karena lebih mudah dilakukan dan bisa langsung untuk menangani masalah dua hal sekaligus, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Ya, bagaimana cara penanganan dengan cara seperti itu ya bisa kita cek, bisa kita lakukan dengan klik statistik lagi ini, kemudian kembali ke time series, kemudian bisa kita pilih regression with Newey-West standard error. Ya, sudah ketemu seperti ini ya. Lalu diklik, dibuka seperti ini ya. Masukkan seperti hal yang tadi, masukkan dependennya itu adalah log M, kemudian independennya itu adalah RS dan log YP. Nah, di sini ada ada dua pilihan ya, apakah tanpa struktur autokorelasi dan kita masukkan maksimum lag-nya pada struktur autokorelasi tersebut ya. Saya jelaskan lagi tadi, struktur autokorelasi itu yang diperlihatkan pada persamaan autoregresi si residual tadi, yaitu yang UT sama dengan rho UT-1 plus ET-nya plus sisaannya. Ya.
Kalau kita memilih tidak tanpa struktur autokorelasi ya, maka sebetulnya yang dilakukan itu adalah dia melakukan penanganan heteroskedastisitas saja. Dia hanya melakukan robust standard error seperti yang kita lakukan pada pekan lalu untuk penanganan heteroskedastisitas. Ya. Nah, kalau kita masukkan pilihan maksimum lag-nya ini, ya biasanya maksimum lag-nya yang disertakan adalah 1 ya. Maka dengan melakukan pilihan seperti ini sebetulnya sudah melakukan penanganan dua hal sekaligus, yaitu penanganan adanya masalah heteroskedastisitas dan juga masalah autokorelasi ya. Jadi cara ini relatif banyak kelebihannya. Yang pertama praktis, mudah dimodelkan dan juga sudah mengatasi dua pelanggaran asumsi sekaligus. Ya, kita pilih yang ini ya. Lalu klik OK. Nah, maka di sini dengan melakukan DWW standar error ya, kita bisa lihat ya, dibandingkan dengan model regresi yang semula, itu koefisiennya sama untuk masing-masing variabel bebas ini, hanya yang berbeda adalah standar error-nya seperti itu. Ya, sehingga nanti diperoleh nilai T yang lebih tepat ya, lebih valid, dan dari situ bisa kita simpulkan hasil uji T-nya secara lebih valid, secara lebih akurat seperti itu. Nah, dengan menggunakan WW standard error ini kita sudah mengasumsikan ya ini sudah bebas heteroskedastisitas dan autokorelasi. Artinya model yang diperoleh ini selanjutnya bisa dipakai. Nah, seperti itu. Baik, kita kembali ke slide ya. Jadi ini adalah summary-nya dari yang sudah kita lakukan pemodelan di Stata tadi. Oke, jadi ini adalah regresi yang pertama sekali yang awal tadi. Kemudian setelah kita cek atau kita plotkan residual dengan lag-nya, kita bisa dapat gambaran bahwa terdapat kecenderungan adanya autokorelasi positif seperti itu. Sehingga selanjutnya kita lakukan pengujian autokorelasi dengan uji Durbin-Watson dan uji Brooks-Godfrey. Khusus untuk uji Durbin-Watson ya, kita tadi peroleh hanya informasi statistiknya saja, yaitu 0,28. Ya, ini kemudian yang kita bandingkan dengan di tabel Durbin-Watson ya. Ini tabelnya bisa dicari banyak tersedia. Dan di sini informasi biasanya yang dicek adalah dua hal. Yang pertama adalah banyaknya observasi atau banyaknya N di model regresi yang dianalisis itu, dan juga banyaknya variabel bebas, yaitu yang K. Ya, K ini adalah variabel bebas. Jadi kalau untuk contoh yang kita pakai ya, ada 2 variabel bebas dan ada 96 observasi ya, maka tinggal dicocokkan antara baris kolom ya. Maka diperoleh nilai DL dan DU-nya itu masing-masing 1,62 dan 1,71 ya. Yang tandai warna merah di sini. Ya, jadi tinggal angka ini DL/DU-nya coba dimasukkan ke dalam sebarannya ini ya. Maka kita bisa posisikan ya DL-nya saja 1,6. Maka dengan statistik Durbin-Watsonnya 0,28 itu kan sudah jelas dia masuk di area autokorelasi positif ya. Berarti terdapat autokorelasi seperti itu. Nilai yang pada contoh atau batasan DL/DU seperti ini ya, nilai yang bebas autokorelasi itu letaknya antara DU dengan 4 min DU yang di tengah-tengah ya. Artinya kalau nilai statistik Durbin-Watsonnya berada di antara 1,71 ya dengan 2, berapa ini? 4 min 1,71, 2,3 ya, sekitar 2,3 itu, maka itu yang wilayah yang bebas autokorelasi ya. Sehingga selanjutnya pada penjelasan selanjutnya ya, ketika kita lakukan pengecekan lagi dengan menggunakan regresi pada data first difference, kita peroleh Durbin-Watsonnya meningkat menjadi 1,4 ya. Nah, coba kita bandingkan ke sebelumnya ini ya. Ketika kita melakukan first difference ya, maka observasinya kan berkurang 1 ya. Maka kita cocokkan N-nya 95 dengan K-nya tetap 2 ya. Jadi masih sekitar 1,62 sampai 1,7 juga. Artinya nilai Durbin-Watson 1,4 ini masih ada di sebelah kiri atau lebih kecil dari DL, yang berarti dia masih ada autokorelasi ya. Dan ini sejalan dengan hasil uji Brooks-Godfrey-nya bahwa dia masih tolak H0 seperti itu.
ya. Kemudian dengan transformasi kekokeran orchid pun ya, satu proses seperti ini ya bisa kita cek Durbin Watson yang meningkat menjadi 1,51 ya, masih lebih kecil juga dari 1,61 ya, tadi batas DL-nya seperti itu. Artinya ya masih ada arah perbaikan untuk penanganan autokorelasi, tapi masih belum merubah kesimpulan, yaitu masih tolak H0 atau terdapat autokorelasi. Ya. Cara yang kita pakai terakhir tadi adalah dengan menggunakan Newey West standard error ya. Jadi di sini kita sudah mengasumsikan dengan menggunakan standar error ini sudah standar errornya ini sudah dibuat robust terhadap adanya masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi sekaligus dua asumsi ini. Jadi dengan menggunakan pendekatan yang terakhir ini bisa kita peroleh dan hasilnya ini bisa kita gunakan, informasinya itu bisa kita percaya bahwa T yang diperoleh ini cukup valid atau cukup benar seperti itu. Ya, baik, ini adalah pembahasan tentang asumsi autokorelasi ya, sekaligus prakteknya dengan software Stata. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan dilanjutkan diskusi di kelas masing-masing dengan pengajarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.